Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan case study kelangkaan minyak goreng yang beranggotakan Nova Syafiq, Dr. Sebastian, Paul Razan, Alda Mile, dan Angelica Juliet. Latar belakang, minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan pokok mengalami kelangkaan. Kelangkaan minyak goreng disebabkan adanya kenaikan dari segi permintaan dan penurunan dari segi penawaran. Teori ekonomi politik, teori redistributif kombins dan keadilan. Menurut Trasbini, dalam pola redistributif kombin ini, sumber-sumber ekonomi, aset produksi, dan modal didistribusikan secara terbatas hanya di lingkungan segelintir orang. Teori yang dikembangkan oleh De Soto yang menghubungkan teori distributif kombins dan dengan teori keadilan yang dibangun oleh John Rawls. Relasi antara dua teori ini bisa dilacak dari dua logika berikut. Pertama, teori distributif kombins mengandaikan ada otoritas penuh dari pemerintah atau negara. Akibatnya, kebijakan yang muncul akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Jadi di sini muncul ketidakadilan. Kedua, kelompok kepentingan ekonomi yang eksis tidak selamanya mengadakan tingkat kemerataan yang diharapkan. Mengapa memilih teori redistributif kombins dan keadilan? Dijelaskan, pertama, teori redistributif kombins mengandaikan adanya otoritas penuh dari pemerintah atau negara. Akibatnya, kebijakan yang muncul akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Jadi di sini muncul ketidakadilan. Kedua, kelompok kepentingan ekonomi yang eksis tidak selamanya mengandaikan tingkat kemerataan yang diharapkan. Kebijakan pemerintah dan longgarnya peraturan pemerintah kepada para pengusaha minyak goreng hanya menguntungkan para pengusaha minyak goreng dan merugikan masyarakat Indonesia. Yang kedua, teori rent seeking. Teori rent seeking sendiri diperkenalkan pada pertama kali oleh Kruger yang kemudian dikembangkan oleh Bhagwati dan Srinivasan. Kegiatan mencari rent seeking bisa didefinisikan sebagai upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Kruger menerangkan bahwa aktivitas mencari rantai seperti lobby untuk mendapatkan lisensi atau surat izin akan mendistorsi alokasi sumber daya hingga membuat ekonomi menjadi tidak efisien. Mengapa memilih teori rent seeking? Dijelaskan, rent seeking bisa didefinisikan sebagai upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Banyak para pengusaha minyak goreng yang melobi pemerintah untuk mendapatkan kemudahan ekspor minyak goreng ke luar negeri demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Baiklah, di sini terlihat pada skema rantai pasokan, yaitu pada industri minyak sawit 2021. Manajemen rantai pasokan merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan, dan pengiriman produk, ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup dari pemasok atau supplier hingga ke pelanggan atau konsumen. Di sini terlihat untuk suppliernya di sini dimulai dari perkebunan besar swasta dan negara dan asing, lalu ada perkebunan rakyat yang disalurkan kepada bahan manufaktur yaitu pabrik kelapa sawit, juga pabrik penyulingan. Juga diolah lagi menjadi pabrik pengolahan fame, pabrik pengolahan oleokimia, pabrik pengolahan pangan, dan dipasarkan kepada pasar domestik dan juga pasar ekspor. Yang pasar domestik meliputi biodiesel sebanyak 7,3 juta ton, oleokimia sebanyak 2,1 juta ton, lalu pangan sebanyak 8,8 juta ton. Lalu kepada pasar ekspor, untuk oleokimia pada 4,1 juta ton, 1,4 juta ton untuk laure, lalu biodiesel sebanyak 0,1 juta ton, olahan CPO 25 juta ton, dan juga CPO biasa 2,7 juta ton. Next. Lalu kita dapat mengambil contohnya untuk mekanisme pengendalian harga dalam skema subsidi minyak goreng. Di sini kami mengambil negara Malaysia. Kebijakan minyak goreng bersubsidi sudah dilakukan Malaysia sejak tahun 2007. Minyak goreng bersubsidi dijual dengan kemasan plastik sederhana dalam program Cooking Oil Stabilization Schema atau COSS. Kuantitas didasarkan pada tingkat konsumsi 1,8 kg per orang lalu per bulan, atau 22 kg per orang per tahun. Konsumsi nasional sendiri pada 40.000 metrik ton. Untuk skemanya di sini, Kementerian Perdagangan dalam sewa pengguna berfungsi untuk
penunjukan kuota untuk produsen, lalu pada industri kemasan, dan juga ke fungsi pemantauan dan penegakan kepada pengenceran dan juga harga akhir kepada konsumen. Yang di sini dapat terlihat harganya minyak goreng subsidi seharga 2,5 ringgit Malaysia atau setara Rp8.500. Usulan perbaikan, platform integrasi sebagai layanan IPAS, Integration Platform as a Service, sistem informasi rantai pasokan minyak goreng, supply chain control power. IPAS adalah perangkat layanan berbasis awan yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi seperangkat lunak yang digunakan di lingkungan yang berbeda, yang memungkinkan integrasi dan berbagai data yang lebih cepat serta menghilangkan hambatan saat aplikasi ditambahkan dan memungkinkan integrasi antara aplikasi awan serta aplikasi di lokasi yang saat digabungkan dengan solusi API. Di sini skemanya pemerintah ke IPAS, pemerintah ke pabrik penyulingan ke produsen, distributor, pengecer, dan konsumen. IPAS juga bisa ke pabrik penyulingan, produsen, distributor, dan pengecer. Rekomendasi DMO adalah alokasi yang ditandai fair market allocation tidak menanggung kegiatan ekspor. DPO menggambarkan dinamika pasar dan buka tetap bisa dimodifikasi subsidi biodiesel. Transaksi antar pelaku untuk barang subsidi tidak dikenai PPN. BUMN dapat ditugaskan untuk mengoperasikan IPAS, misal Telkom dan PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN. IPAS menyediakan rangkaian alat dan layanan dengan kemampuan awan atau cloud seperti integrasi B2B untuk mempertukaran data bisnis, integrasi layanan mandiri di seluruh jaringan maya, tata kelola rantai pasokan, dan banyak lagi. Manajemen rantai pasok. Usulan perbaikan yang pertama, pemanfaatan IPAAS sebagai sistem informasi rantai pasokan minyak goreng atau Supply Chain Control Tower untuk implementasi mekanisme pemantauan dan pengendalian rantai pasokan minyak goreng secara efektif. Yang kedua, peningkatan pengawasan melalui penegakan antara Kementerian Pemkat atau Pemkot, Kepolisian, serta melibatkan LSM seperti asosiasi konsumen untuk mencegah terjadinya masalah kelangkaan minyak goreng di pasar lokal. Yang ketiga, teknologi rantai blok atau blockchain untuk memastikan kuota minyak goreng diberikan kepada mitra yang benar-benar berkualitas dan memiliki pabrik sendiri serta rekam jejak yang baik dan melakukan pencatatan untuk penelusuran dan pelacakan. Selanjutnya, aktor yang terlibat. Nah, aktor yang berperan dalam kelangkaan minyak goreng adalah tak lain pemerintah yang memiliki otoritas untuk menentukan adanya GMO dan DPO. Dan ini tergantung dari konsistensi implementasi dari GMO dan DPO. Agar harga domestik tidak dipengaruhi terhadap pasar luar negeri, perlu dana khusus dan harus identifikasi. Jika varietasnya jauh dengan harga di luar penyelundupan itu bisa terjadi karena otak kapitalisme para pebisnis berjalan untuk lebih baik jual ke luar negeri. Dan itu sangat berbahaya karena akan diekspor lagi dan akan menjadi semakin langka. Jika para pengusaha tidak 100% memenuhi alternatif solusi, apa yang perlu dipikirkan? Nah, ini menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan, tetapi tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Perdagangan. Negara harus punya suatu sistem yang merespon dengan cepat dinamika perubahan harga barang-barang pokok kebutuhan rakyat, terutama minyak goreng. Jadi perlu perbaikan di struktur industrinya. Berdasarkan data KBPU, konsentrasi industri di sekitar 45,6%, hanya 4 dari 42 pengusaha yang menguasai 50% pasar. Selain itu ada juga persoalan di rantai pasok, mulai dari pabrik ke bawah, ini yang menjadi problem. Nah, disinilah peran Menteri Perdagangan untuk mengurangi benang kusut dalam misi ini. Tidak hanya Menteri Perdagangan saja yang berkontribusi. Kementerian Perdagangan dan Pertanian juga ikut berkontribusi. Kenapa hanya CPO saja? Kelapa juga banyak. Nah, dari sudut pandang sebagai pedagang minyak goreng, jangan sampai barang kosong dan harga tetap naik. Sistematik sudah ada, tapi ada yang terlewat. Ketergantungan kita terhadap harga internasional. Ketersediaan pasok minyak goreng untuk pedagang serta masyarakat dengan harga terjangkau. Selanjutnya, mafia minyak goreng. Ada aktor yang bermain di balik kelangkaan minyak goreng, yakni para produsen dan distributor. Keterlibatan oknum bisa saja terjadi dan melakukan koordinasi secara langsung karena adanya
sinyal-sinyal pasar termasuk terkait dengan pemerintah yang tidak tegas. Yang paling paham tentang produksi minyak goreng ini adalah pemain minyak goreng itu sendiri. Jadi pemerintah harus memastikan semua yang diproduksi minyak goreng harus benar-benar sampai ke pasar sehingga bisa dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sekian. Kesimpulan, kelangkaan minyak goreng disebabkan karena adanya kenaikan dari sisi permintaan atau demand dan penurunan dari sisi penawaran atau supply. Beberapa faktor berikut menjadi penyebab penurunan supply, pertamanya produksi minyak mengalami penurunan dalam pemasaran minyak goreng dalam negeri. CPO merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu dari $1.100 AS menjadi $1.340. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri sendiri. Saran, pemerintah harus lebih gencar melakukan operasi pasar serta melakukan berbagai langkah inovatif, misalnya dengan memotong jalur distributor sehingga bisa menekan harga minyak. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan memperkuat proses pengawasan distribusi, termasuk soal ekspor CPO, sehingga distribusi minyak goreng di dalam negeri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.